wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa ketemu kembali untuk lanjutkan kuliah kita. Baik, sebelum kita mulai, menyapa dulu. Bagaimana keadaan hasil sekalian? Sehat-sehat semua hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, Alhamdulillah sehat, Pak. baik. Yang sehat, kalau ini kesehatan, mari kita gunakan kesehatan kita syukuri dengan menggunakannya untuk kegiatan-kegiatan yang positif, untuk belajar, untuk berkarya, menyiapkan masa depan yang lebih baik, masa depan dari kehidupan kita di dunia maupun masa depan di akhirat kita. Baik, kita mulai dulu untuk kali ini dengan berdoa. Perhatian, berdoa, mulai. Cukup. Baik, untuk kali ini saya mohon kesediaan untuk awal ini open cam sebentar ya. Sambil nunggu yang lain, silakan dibuka kameranya, kita ambil foto sama-sama untuk yang pagi hari ini. Yuk, cepat, cepat, cepat. Sambil menunggu, minggu yang lalu kita sudah sampai ke induksi elektromagnetik ya, betul? Sudah sampai ke kompor induksi gitu ya, kalau nggak salah diskusinya. Betul nggak, Sepertinya Mas iya, Pak. Noval? Ya, sudah ya. Baik, hari ini kita akan masuk ke bahasan berikutnya tentang apa namanya? Ya, tadi di komen kamera dulu. Ayo, ayo. Masih ditunggu sambil ngobrol. Kita akan masuk tentang instansi dan kemudian konstanta waktu. Ini siapa yang berdampingan? Salah satu aja nanti ya. Jangan dinyalain dua-duanya, nanti feedback. Ini masih PPKM ya, deket-deketan nanti ketularan. Oke. Ayo, yuk, yang lain. Rama, Febriani, Tanzila, Muhammad Ibrah, Agung Budi Wibowo, Melati Wangi Windari, Noval Farah Saryono, Alika Dwi Rahmadania, Elizabeth Jenari Sirait, Bagas Surya Wibowo. Ayo di-on-kan sebentar. Segera kita simpan, lalu kita mulai. Zakaria Wijaya, Bagus Surya Wibowo, Muhammad Ibrah, Febriani, Rama, Arik Rifki, Alika Dwi Rahmadania, Melati Wangi Windari. Baik, kita harus dengan waktu kita mulai aja. Baik, yang sudah di depan kamera silakan posenya di depan, jangan hanya kepalanya saja kelihatan, agak ke bawah sedikit. Yoga kurang naik. Noval Faras juga begitu, kurang naik. Nah, naik dikit. Oke, satu senyum ya. Satu, dua, tiga. Oke, kita simpan. Anda juga nyimpan sendiri, monggo. Kita simpan dulu. Fisika. Hmm, tanggal 22 November. Baik, kita akan share screen. Oke. Masalah minggu lalu kita bahas tentang induksi elektromagnetik, yaitu tentang bagaimana listrik bisa berpindah, tanda petik ya, karena ada perubahan-perubahan induksi magnetik, kena ke apa namanya, dari satu trafo ke trafo yang lain bisa pindah, gitu ya. Atau mungkin dari magnet yang posisinya berubah-ubah sehingga ada perubahan eh, flux magnet yang muncul arus listrik atau tegangan listrik menjadi GGL menjadi generator, atau mungkin dari motor juga bisa. Jadi ada prinsip-prinsip tentang kelistrikan yang terkait dengan mekanik banyak di sini. Baik, kita lanjut sekarang tentang siapa ini yang chat. Kita lihat dulu. Tidak on cam. Oh, rusak kameranya. Sudah masalah. Kita sekarang mau ini sekarang kemana tadi? Induktansi. Oke, kita share dulu. Oke, baik, kita share screen dulu. Oh ya, untuk bahannya sudah saya upload di Bismart. Tolong nanti di Bismart dicek. Sudah kelihatan kan? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai saja. Ini apa ini? Transisinya sudah dites belum? Oke.
Iya, kita mulai saja. Inductance RC and RL time constant. Tadi konstanta waktu untuk RC dan RL. Ini contoh beberapa transformator, macam-macam trafo, macam-macam lilitan gitu ya. Ada yang menggunakan inti besi, inti ferrit, inti udara enggak? Oh, ada yang inti udara, itu ada ya, macam mungkin loudspeaker juga nanti bisa masuk ya. Ada toroid, ada solenoid, ada macam-macam. Oke, kita mulai. Self inductance. Jika satu arus melalui satu coil itu berubah, coil itu lilitan ya. Flux yang melalui coil karena arus tersebut juga berubah. As a result, sebagai hasilnya terjadi perubahan arus pada coil dalam satu induksi coil. Sorry. Dalam satu coil yang menginduksikan satu EMF yang sama pada coil tersebut. Gitu. Jadi kalau kita menyimpan, jadi nanti kita masukkan arus ke dalam coil, atau melewatkan itu, nanti akan muncul induktansi sendiri. Nanti ketika dia dilepas, dia tidak langsung hilang. Dia ada sisanya yang masih ada di sana, sehingga dia akan muncul menjadi induksi balik. Nah, gitu. Nanti dalam prakteknya menjadi induksi balik. Gitu. Because of induced EMF, A is proportional to delta apa ini? Ini flux ya, flux magnetik per waktu, perubahan flux ya. Dan karena perubahan flux itu proporsional dengan delta I, maka arus yang terjadi dari perubahan flux itu adalah E, di mana arus adalah terkait dengan di mana arus, ya, di mana I adalah arus yang diakibatkan oleh flux. Oke. Jadi epsilon atau tegangan BGL itu adalah satu konstanta minus konstanta delta I per delta T. Jadi ada satu konstanta yang kalau I-nya berubah, maka I-nya berubah. Tapi jadi kebalikannya. Jadi arusnya bertambah, sedangkan pada fluxnya itu berkurang, tapi ketika arusnya hilang, maka I-nya muncul. Here I is ya, I itu maksudnya arusnya is current through the same coil in which A is induced. This shall denote a time varying current by I instead of I. Oh, berarti kalau waktu I-nya berubah-ubah ditulis dalam I kecil, kalau I-nya sudah tetap itu ditulis I besar. Ini untuk kesepakatan di sini. The main sign indicates that the self-induced EMF A is a back EMF and opposes the change in the current. Jadi kalau kita masukkan arus ke dalam lilitan, ya dia tidak langsung muncul arus baliknya, tidak kelihatan baliknya. Jadi kan ada terasa terhambat, tidak langsung penuh gitu. Tidak ada sesuatu yang melawan. Gitu. Tapi ketika nanti dimatikan arus yang masuk ke dalam lilitan itu, dia akan keluar tegangan yang sebaliknya. Nah, ini yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan komponen-komponen yang ada lilitannya, yang ada perubahan-perubahan mendadak seperti itu, misalnya relay gitu ya. Itu harus dipasangi pengaman gitu. Saya terkait dengan transistor, makanya saya harus dikasih pengaman untuk mencegah terjadinya EMF balik. Jadi transistornya nanti dicatu dengan satu terbalik itu kan, kalau saat itu cukup besar bisa merusak transistor. Jadi harus dijaga. Gitu. Jadi di dalam di pemasangan relay itu dipalai dengan diode gitu. Itu untuk mengamankan itu. Ya, GGL balik. Nah, ini seperti ini kira-kira. Ketika disambung, yang kiri perhatikan ya, yang kiri di key press disambungkan, artinya dia akan ada arus ke sana. Key-nya naik. Nah, ketika itu naik itu di sini ada lawan, ada tegangan yang muncul dari lilitan itu yang arahnya terbalik. Sehingga dia agak langsung lancar gitu enggak. Kalau ini hanya hanya kawat biasa, tidak lilitan itu, dia lancar saja. Tapi ketika ini dia agak lambat gitu. Tertahan. Nah, di sini ada semacam perlawanan dari ini. Nah, ketika ini dilepas, perhatikan, ya. Nah, ternyata di sini muncul ini yang berkurang, tapi di sini akan muncul arus yang ada dari koilnya itu sendiri. Jadi koil itu punya sesuatu simpanan semacam itu ya.
yang muncul ketika ada perubahan. Ketika tidak ada perubahan, ya dia diam. Pas naik atau pas di on kan, pas di off kan dia muncul. Tapi kalau pas sudah lama diem, dia tidak ada kelihatan, tidak ada apa-apanya gitu. Jadi di dalam penelitian juga ada semacam penyimpanan. Gitu. Jadi tidak ya mirip seperti kapasitor ya, dia bisa nyimpan tanda petik gitu. Ini yang harus diperhatikan. Wah, ini muncul duluan rumusnya apa ini? Nah, the proportionally constant depends upon the geometry of the coil. We represent it by L and call it self-inductance of the coil. Jadi konstanta yang ditulis di depan tadi E sama dengan minus konstanta delta I per kt. Kalau dalam nyatanya di sini adalah dinyatakan dengan L, yang itu merupakan induktansi diri dari koil. Yang rumusnya di situ tadi adalah E sama dengan min L. Jadi kalau tadi hanya konstanta berapa nilainya, di sini adalah L. Nah, dengan satuan E-nya dalam volt, E-nya dalam ampere, T-nya dalam detik, dan L-nya adalah dalam Henry. Ya, untuk menghormati Henry, salah satu pakar terkait dengan kelistrikan ini. Nah, itu sendiri. Kalau ada penelitian yang lain yang berkaitan dengan ini, ya tentu ada faktor seperti itu. When the flux from one coil thread through another coil, an EMF can be induced in either one by the other. Ketika suatu flux yang datang dari suatu coil mengenai suatu coil yang lain, akan ada suatu tegangan GGL ya yang diinduksikan ke coil yang satunya gitu. Ya, ada perubahan flux di dalam satu coil, di sekitarnya ada coil yang lain juga akan terkena pengaruh. Jadi tadi dirinya sendiri, ya sekitarnya juga terkena pengaruh itu. Dan ada medan magnet yang keluar, medan magnet ada fluxnya, fluxnya nanti akan mengenai coil yang lain, nah coil yang lain akan bereaksi. The coil that contains the power source is called primary coil. The other coil in which an EMF is induced by the changing current at the primary is called the secondary coil. Di coil yang pertama yang kena langsung dengan arus itu disebut coil primer. Sementara coil yang lain yang di sana muncul tegangan induksi akibat dari perubahan arus pada coil primer disebut sebagai coil sekunder. Ini nanti jadi prinsip dari transformator ya. Lalu aku harus bagaimana? The induced secondary EMF ES ya. Jadi tegangan sekunder gitu ya. Is proportional to the time rate of change of the primary current. Jadi itu proporsional dengan kecepatan perubahan arus pada primernya. Delta I primer per delta T gitu ya. DS adalah M delta IP per dt. Jadi E pada sekunder, tegangan pada sekunder itu proporsional dengan perubahan IP. Nah, perubahan IP kan dari delta IP per dt, perubahan terhadap waktu. M adalah mutual induktansi bersama antara coil satu dengan coil yang kedua. M is a constant called a mutual inductance of two coil system. Jadi M adalah konstanta yang disebut induktansi bersama dari sistem dua coil. Gitu. Nah, seperti ini gambarannya. Jadi ada satu coil primer yang kiri ya. Katakanlah ada R-nya atau apa terserah ya. Kemudian di situ ada arus yang masuk I primer. Nah, ketika di on kan maka ada perubahan gantung ini ya. Kalau sesaat saja ya berarti saat ya IP itu ada pas di on kan ada perubahan I primer sesaat gitu. Nanti dia akan berpengaruh pada coil di yang kedua. Akan muncul tegangan pada lilitan yang kedua sehingga akan keluar arus masuk ke R2. Kalau itu sesaatnya itu ini sekali saja tidak masalah. Kalau ini terus menerus bolak-balik karena itu misalnya bolak-balik, harusnya bolak-balik, akan terus ada juga tegangan terus pada R2. Gitu. Makanya di sini bisa menjadi alat untuk mentransfer energi dari trafo dari bagian primer trafo ke sekunder trafo. Dan indukasi mutual. Tapi hanya untuk yang ada perubahan. Karena itu cocoknya adalah untuk yang AC. Kalau untuk DC perubahannya sekali-sekali saja pas on, pas off gitu. Tapi kalau AC kan memang berubah terus. Satu detik untuk ya standar 50 Hz atau 60 Hz gitu. Oke, itu untuk inductance. Nah,
kaitan dengan tadi energi yang tersimpan di induktor. Jadi induktor atau lilitan ya itu bisa mempunyai apa namanya tadi induktansi, dia bisa menyimpan energi listrik di situ. Mirip seperti kapasitor. Because of its self-induced back EMF, work must be done to increase the current through an inductor from 0 to E atau to I. Karena ada induksi self-induksi balik itu EMF ya. Usaha harus dilakukan untuk meningkatkan arus yang melalui induktor dari 0 ke I gitu. Energi di situ ke koil dalam satu proses menyimpan satu proses disimpan dalam koil dan kan dapat di recover digunakan kembali ketika arus yang masuk koil itu menurun sampai ke 0. Jadi ketika pas diisi dia masuk, ketika lama dia tersimpan di situ, ketika pas dibuka apa namanya sakralnya atau dilepaskan dari yang semula, dia akan ada perubahan flux, berarti akan keluar menjadi arus gitu. Jadi selalu dia menyimpan gitu ya. Ya menyimpan ya, tapi munculnya pas ada perubahan saja. Dengan perubahan dia tetap menyimpan biasa. Pas ada perubahan dia akan mengeluarkan. If a current E is flowing in indicator of self-inductance L, then the inductor in the inductor is, kalau itu tersimpan di dalam satu induktor lalu dia keluar sendiri untuk dia sendiri atau dari dia sendiri ya dia simpan di situ adalah setengah L I kuadrat. Nantinya untuk L-nya tergantung I-nya, yang berkali I-nya. Energi yang tersimpan dalam satu induktor. Sehingga kalau kita sudah ingin memakai lilitan ya, lama gitu nggak langsung di masih posisi diam, tidak langsung di short gitu. Ketika kita megang ujung dari lilitan itu bisa jadi kita kesetrum. Seperti kasus pada lilitan namanya playback pada televisi TRT model dulu itu. Bahkan itu ada lilitan yang sangat banyak itu yang terkait dengan pengaturan penembakan namanya dari di elektroda di belakang CRT fungsi CRT itu ada satu lilitan yang sangat besar yang mematikan tegangan tinggi. Nah, ketika sudah dimatikan TV-nya, tapi belum di shot itu apa namanya di belakang itu, dia masih menyimpan energi tertinggi di dalam lilitannya. Ya, kalau tidak hati-hati setelah kita anggap sudah selesai, belum kita amankan, kita pegang itu tinggi, mirip atau setinggi kira-kira tegangan pada busi motor kalau Anda tahu ya, jadi 20 kilovolt gitu kira-kira. Saat sih, iya, tapi karena saat itu sangat tinggi, itu berbahaya, bagi orang tertentu bisa menimbulkan akibat fatal, gitu, bisa meninggal, gitu, kaget, gitu, karena tekanannya tinggi. Kalau yang enggak, paling-paling ya terlempar gitu, karena saking kagetnya, gitu, saking tingginya. Gitu. Hati-hati, di model-model yang ada lilitan yang besar seperti itu masih menyimpan energi cukup besar, karena L-nya besar ya, ingat ya, L-nya besar. Oke. L dalam Henry, I dalam ampere, energinya adalah dalam joule. Itu energi yang tersimpan dalam induktor. Selain kapasitor, induktor juga bisa menyimpan energi. Nah, kita akan masuk ke yang lain. Sebelum itu ke yang lain, kita stop dulu supaya tidak terlalu cepat, yang berbeda bahasanya. Kita stop dulu sampai sini. Saya bertanyakan dulu, silakan tentang induktor. Sambil kita akan presensi. Dia mau ditanyakan tentang induktor itu yang perlu kita jelaskan. Ada lilitan yang ada apa namanya mungkin ada intinya dan sebagainya. Itu nanti bisa menyimpan energi, kira-kira begitu. Dan itu bisa digunakan trafo untuk memindahkan energi dari primer ke sekunder dan seterusnya. Baik, kalau ada yang mau menyampaikan silakan. Kalau sambil menunggu pertanyaan saya akan presensi dulu itu yang hari ini. Namanya hari ini adalah induktansi, judulnya kuliahnya. Pak izin bertanya Pak. Ya, data 719. Induktansi. Oke, siapa? Silakan. Farhan Pak. Farhan. Ya. Ini Pak, tadi kan self
induktansi kan nilainya akan semakin besar jika jumlah lilitannya bertambah. Nah, bagaimana kalau jumlah lilitannya itu berkurang, Pak? Terus eh, lilitan itu kenapa dililit secara rapat gitu, Pak? Nggak ada renggangan gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita dulu nama Anda sendiri, bentar Mas. Saya ingat dulu. Nomor berapa Mas Farhan? 4009, Pak. Oke, sekarang tanggal 22. Yang pertama tentang apa tadi? Self induktansi. Gimana? Induktansi mana? Tadi kan self induktansi kan nilainya akan semakin besar jika lilitannya bertambah kan, Pak. Nah, bagaimana kalau jumlah lilitannya berkurang? Maksudnya berkurang Terus itu yang gimana? Atau memang beda jumlahnya atau gimana? jumlahnya enggak, maksudnya pengaruhnya apa misalkan jumlah lilitannya berkurang gitu, Pak? Artinya kalau kita menghadapi kasus yang L-nya lebih sedikit gitu kan? Iya, Ya. Pak. Oke. Saya dengan rumus induktansi itu adalah lilitan kaitannya dengan induktansi nanti di mana ya, di depan mungkin jadi kaitan dengan jumlah jumlah lilitan ya. Dengan ya ini terkait dengan beberapa pengaruhnya itu kan nanti ada rumusnya terkait dengan tadi L-nya tadi, ada konstantanya tadi. E adalah hubungannya dengan min L di dt gitu kan. Kalau lilitannya banyak, L-nya besar kan gitu. Jadi dalam rumus untuk mencari induktansi diri terkait dengan lilitan tadi, kalau ini kan terkait dengan GGL-nya. Kalau induktansinya kan ada sendiri rumusnya, dikaitkan dengan fluxnya dan sebagainya itu kan ada kelihatan. Kalau memang dia lebih banyak lilitannya, dia akan lebih besar. Itu maksudnya apa? Pertanyaannya kemana arahnya? Apakah hanya begitu atau gimana? Ya, pertanyaannya begitu, Pak. Jadi apa yang terjadi gitu, Pak, kalau jumlah lilitannya berkurang gitu? Yo, lilitannya berkurang berarti ya EMF-nya kalau tadi kaitan dengan GGL balik ya akan lebih kecil gitu. Nyimpannya lebih sedikit. Lilitannya makin banyak, ya dia akan yang tersimpan energinya makin besar. Kalau dia melakukan tegangannya akan lebih besar gitu. Gitu aja. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang kedua gimana? Kalau jarang-jarang. Ya, kalau lilitannya itu kan nggak ada renggangan, rapat gitu, Pak. Kalau renggang itu gimana, Pak? Itu kan kaitan dengan kerapatan lilitan, nanti kaitan dengan induktansi, kaitan dengan flux seperti apa? Kuat medan misalnya gitu. Itu kalau renggang nanti kan ada rumusnya itu. Kalau renggang itu berarti N jumlah lilitan kaitan dengan L-nya. Nanti ada N kecil dan N besar. Cuma kita lupa enggak dijelaskan ya. Di jumlah lilitan itu N besar, panjang lilitan itu L, N kecil itu adalah jumlah lilitan per panjang gitu. Jadi kalau memang itu untuk lilitan yang memanjang ya seperti solenoid itu, jadi masuk rumusnya ada rumus N kecil. Dan lihat lagi di rumus solenoid itu. Maka kalau dia jarang-jarang, ya artinya lebih kecil lagi kan nantinya. Apa namanya? Misalnya N besarnya 100, L-nya itu 10 cm. Kalau di kalau jarang itu berarti kan L-nya panjang, ya, lilitannya sedikit. Gitu. Jadi kan N besar, L kecil itu berarti menjadi lebih kecil nilainya. Gitu. Nilainya berarti L besarnya akan berkurang. Memang ada yang hanya pendek-pendek ada, ya, kaitan dengan, tapi untuk frekuensi tinggi biasanya, untuk apa namanya, untuk membuat lilitan sendiri terkait dengan osilator misalnya nanti kata di sana. Jadi kalau di kaitan dengan nyimpan energi yang besar ya tentu harus rapat supaya besar energinya. Tapi kalau kita ingin frekuensi tertentu terkait dengan osilator, ya kadang-kadang kita hanya beberapa lilit saja gitu, pakai kabel yang kawat yang agak gede, agak jarang-jarang, ya bisa aja. Kita semua ada hitungan-hitungannya. Gitu. Terima Jika kasih, Pak. jarang-jarang L besarnya akan atau induktansinya akan berkurang. Kira-kira gitu. Baik, yang lain silakan. Semoga saya presentasi dulu ya. Tolong dijawab yang ke bagian dipanggil. Febriani Nur Aziza. Hadir, Pak. Farel Fahinsa Haria Rahma. Hadir, Pak. Halo, suaranya kecil. Hadir, Pak. Oke. Bintang Nur Khairi Arbi. Hadir, Pak. Ali Kadri Rahmadania. Hadir, Pak. Farhan Prasetyo.
Hadir, Pak. Hengki Wildan Noviana, Hadir, Pak. Muhammad Farid Gimnastiar, Muhammad Farid, nggak ada kah? Saya tidak hadir dulu. Krishna Yuda Maulana, Nanzila Bagus Ramadan, Hadir, Pak. Syahrial Dani Wibowo, Hadir, Pak. Adi Yoga Rizky Segara, Hadir, Pak. Zaki Nugraha, Hadir, Pak. Zakaria Umar Wijaya. Hadir, Pak. Halo? Hadir, Pak. Kecil sekali. Zakaria? Hadir. Waduh, kecil suaranya. Aldi Febrianto, Hadir, Pak. Agung Budi Wibowo, Hadir, Pak. Ari Kurniawan, Hadir, Pak. Razen Rendian Saputra, Brazen, nggak ada. Muhammad Iksan itu yang mundur ya? Halo? Gih, Pak, Coba. terus, Pak. Oke, makasih. Yoga Pratama Arianto, Hadir, Pak. Noval Faras Haryono, Hadir, Pak. Muhammad Fitian Fadilah, Hadir, Pak. Tauku Arroyan, Hadir, Pak. Muhammad Hafid Nur Ramadan, Hadir, Pak. Aditya Ari Yuda, Hadir, Pak. Yuda Febrian, Hadir, Pak. Victovani Arsaria Loviano. Ini mundur dulu ya? Iya, Pak. Oke. Gak lupa ingat. Rashid Ammar Yahya, Hadir, Pak. Muhammad Ibrah Zaluli, Hadir, Pak. Rizky Ramadan, Hadir, Pak. Arik Rifki Kurniawan, Hadir, Pak. Naufal Indra Ardana, Hadir, Pak. Agus Suryo Wibowo, Hadir, Pak. Elizabeth Juniarti Sirait, Hadir, Pak. El Sinta Adelia Risti, Hadir, Pak. Muhammad Zaki Al Haidar, Hadir, Pak. Melati Wangi Windari, Hadir, Pak. Abraham Mario Natari, Mengundurkan diri, Pak. mengundurkan diri. Baik, tadi ada beberapa yang belum menjawab. Apakah ada tapi belum dengar atau sedang ke belakang biasanya? Muhammad Farid Gimnastiar, ada? Yang lain, kelihatan nggak dia di Zoom? Pak, di situ. Hadir, Pak. Mana? Muhammad Farid hadir. Oh, hadir. Oke. Terus Brazen Rendian Saputra. Hadir, Pak. Tadi ada masalah sama laptop. Oke. Terus sudah siap semua. Masuk semua. Baik, terima kasih. Saya tutup. Saya kembali ke materi kita. Ada pertanyaan untuk yang tadi induktansi, self inductance gitu, induktansi sendiri. Pak, izin bertanya, Pak, tapi Ya. mungkin tidak kurang berkaitan sama materinya, Pak. Kalau masih bisa saya jawab, saya silakan. Iya. Jadi kan gini ya Pak ya, dari rumah ke rumah itu kan ada namanya kabel untuk mengantarkan listrik itu ya Pak ya. Ya, ini Nah, listrik itu PLN itu ya? dalam Listrik PLN itu? ya. Oke, ya. Terus? Itu mungkin nggak tahu Pak, kalau misalnya dari rumah ke rumah gitu tuh listrik diantarkan tanpa kabel gitu Pak. Kayak dikirim kayak sinyal gitu loh Pak. Mungkin apa enggak gitu Pak? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan menarik dan dari dulu sebenarnya diimpikan banyak orang, Mas. Kalau bisa kan ngirit. Coba berapa infrastruktur yang harus disiapkan untuk membuat apa namanya kawat-kawatnya, nyambungnya dan sebagainya ya, pemeliharaannya itu besar. Tapi kayaknya tidak mungkin deh, Mas. Karena yang bisa dipindahkan itu kecil sekali. Seperti sinyal handphone itu kan kecil ya. Itu pun orang masih tanda tanya itu apakah berbahaya enggak kalau kita menyimpan handphone di saku misalnya dalam waktu yang lama gitu. Karena itu ada gelombang-gelombangnya. Jadi itu kan kalau tidak pakai kabel berarti pakai gelombang elektromagnetik. Elektromagnetik itu kan bergetar di udara kan gitu ya. Nah, ada molekul-molekul yang di sekitarnya itu seberapa dia terpengaruh. Itu tanda tanya besar. Itu baru orde berapa watt, kecil sekali kalau yang dari handphone itu kan sinyalnya kecil sekali. Itu dari sisi teknologi tidak mudah ya. Perlu ada teknologi macam-macam sehingga mengarahkan biar orang nyebar kemana-mana. Ingat kalau disebarkan lewat macam antena begitu kan bisa nyebar kemana-mana itu. Bagaimana memastikan bahwa
yang kita transfer itu hanya ke rumah sebelah, nggak kemana-mana, itu gimana juga? Kan saluran terbuka, Mas, itu susah ya. Kemudian kalau itu energinya agak besar gitu, pertanyaannya nanti buat yang dilewati itu berbahaya apa tidak? Ingat kalau kemarin ada kabel saja, kalau ada arus listrik dia menimbulkan medan magnet sekitarnya. Itu menjadi polemik ramai untuk kasus-kasus sutet itu ya. Ini berbahaya apa tidak bagi alat, berbahaya enggak bagi tubuh manusia, bagi hewan dan sebagainya. Jadi kalau itu dilewatkan seperti itu, selain sulit teknologinya karena perlu menghantarkan dalam arus yang sinyal yang energinya besar, itu perlu energi yang lebih besar untuk membawanya gitu. Ingat, untuk membawakan sinyal yang kecil yang dari handphone ke handphone itu kan perlu perangkat yang energinya lumayan besar gitu. Kalau sinyal sendiri energinya kecil gitu. Jadi kalau kita menghantarkan lewat udara, itu menghantarkan misalnya 500 watt gitu, terus yang untuk menghantarkan itu perlu energi berapa? Wah, itu besar sekali. Jadi kayaknya kalaupun bisa mungkin tidak efisien, belum lagi sisi bahaya yang ditimbulkan kalau itu dilewatkan di terbuka. Dan mungkin tidak bisa fokus ke satu arah, bisa kemana-mana, itu juga sulit. Jadi kayaknya sampai sekarang tidak mungkin atau belum mungkin. Gitu. Kalau bisa sih maunya gitu. Lebih hemat gitu loh Pak. Iya betul. Cuma kan itu kan kita bayangkan kan untuk sinyal kecil tuh Mas. Ya. Seperti handphone, radio itu sinyal kecil sekali. Hanya berapa watt gitu. Tidak. Itu pun perlu perangkat dengan daya yang lebih gede kan gitu. Coba Anda ada handphone Anda dengan sinyal yang dibawa oleh handphone Anda untuk dikirim itu berapa perbandingannya? Itu kan masih lebih besar sinyal untuk baterai Anda gitu. Apa? Energi untuk baterai Anda, untuk handphone Anda maksud saya gitu. Daripada sinyal yang dibawa itu energinya berapa. Nah, kalau tadi kembali, kalau misalnya kita mengantarkan ke rumah sebelah itu 500 watt gitu, terus kita harus menyiapkan berapa gitu. Atau mungkin sebenarnya nggak begitu, udah dari pusat langsung disebarkan kemana-mana. Nah nanti batasnya gimana juga gitu. So, dari pusat itu di antena terbuka itu semua orang menerima sesuai dengan yang dia langgan gitu. Gimana cara batasnya akan banyak terbuang. Kan terbuka gitu ya, apa namanya, penyaluran energinya. Jadi masih sulit dibayangkan sampai sekarang gitu. Kalau informasi kan dia memang sangat kecil energinya. Sehingga misalnya ada yang terbuang itu ya nggak begitu masalah gitu. Jadi saya mengirimkan apa namanya sinyal saya untuk nelpon Mas apa tadi Jaki misalnya. Itu kan sinyalnya mungkin kemana-mana, selain ke BTS kan kemana-mana gitu. BTS itu menerima, tapi yang lain yang kena sinyal saya sebenarnya kan siapapun sekitar saya akan kena sinyal saya tadi. Itu kan ya relatif kecil dan ya nggak terlalu rugi lah gitu. Memang kecil ya gitu. Ruginya juga kecil, nggak masalah. Tapi yang penting informasi saya tetap sampai ke yang saya tuju. Nah kalau itu dayanya besar, berapa banyak yang terbuang? Dan belum bicara risiko ya. Risiko itu apa kalau yang ditransmisikan itu daya yang besar. Jangan-jangan yang mengirim juga nanti kena kanker, kena apa selnya rusak, kena itu kan gitu juga belum terpikirkan sampai sekarang seperti apa itu. Jadi dianggap masih belum memungkinkan cara seperti itu. Entah kalau ada temuan terbosan atau revolusi industri baru bisa dipaket dan kirimnya bisa pas hanya yang pesan saja gitu. Wah itu bagus ya. Kayaknya belum bisa bayangkan sampai sekarang. Kira ada yang pernah dengar penelitian seperti itu? Itu lama ya, orang mengimpikan itu sudah lama. Tapi belum bisa. Gimana caranya? Ada ide Mas, barangkali ya teman yang lain punya ide. Itu menghemat banyak itu. Nggak perlu kabel listrik yang sepanjang itu, sebesar itu. Belum ke pemeliharaannya macam-macam. Gitu? Ada pertanyaan lagi? Saya tadi sudah terjawab belum? Ampun Pak, matur nuwun Pak. Ya, oke. Jadi, bentar ya. Zaki nomor berapa Mas Zaki? 4024 Pak. 24, oke. Yang lain ada? Pak, saya mau izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Monggo. Ya. Kalau di kereta maglev itu kan pakainya superkonduktor ya, Pak. Pakai apa? Saya itu katanya di kereta maglev itu, Pak. Itu kan katanya pakai superkonduktor kan, Pak, untuk apa menjalankannya keretanya itu. Nah, itu apa superkonduktornya itu katanya itu
listriknya itu bisa abadi gitu loh, Pak. Nggak akan habis gitu. Itu emang betul kok, Pak. Saya belum baca detail ya. Saya maglev itu saya menangkapnya ke ininya sih, ke teknologi bagaimana menjalin keretanya itu dengan tanda petik dengan magnet, sehingga dia bisa mengambang, tidak menyentuh relnya, gitu. Sehingga dia melaju dengan cepat dengan gesekan minimum gitu. Jadi saya tangkap kalau tentang energi apa namanya superkonduktornya itu saya tidak tahu seperti apa maksudnya gitu. Tapi kalau kita bicara dari sisi apa namanya listrik dipakai untuk gerak dan bisa bergerak beneran, kalau listriknya tidak mau habis terus gimana? Ya mesti kemakan untuk gerak kan, berubah jadi energi itu kok jadi gondeli. Ini boleh gerak tapi energi gue sih utuh gitu. Juga itu maksudnya. Maksudnya gimana saya tidak tahu itu. Ya, jadi superkonduktor itu katanya dari listrik itu cuma sekali tuh, Pak. Dan itu terus menerus gerak, ngalir terus di superkonduktornya listriknya. Oke, tapi kalau nggak dipakai, harus dipakai. Itu katanya pas dipakai itu terus gitu, Pak. Ngalir terus aliran listriknya. Tapi gini, ini sebentar, ini saya pernah ada kasus ya. Ini antara penulis ilmiah dengan penulis wartawan, dan seorang nyambung menunggu. Jadi wartawannya nyimpulke dhewe terus di share, tapi nek ketemu karo sing duwe maglet diguyungi, maksudnya orang ngono kuwi nggak boleh ngomong. Pernah jadi misalnya seperti itu. Jadi gimana ya? Waktu itu ada masalah tentang superkonduktor juga itu. Kalau itu apa namanya lancar begitu, nanti bagaimana untuk Pak, untuk pemanas seperti setrika itu? Berarti juga apa namanya hambatannya kecil. Saya bingung. Loh, itu memang dihambat supaya jadi panas. Kalau pakai superkonduktor setrika yuk piye gitu. Paham maksudnya, Mas? Iya, Jadi kita mau setrika itu memang supaya ada airnya, tapi airnya itu bisa ubah jadi panas. Lalu panasnya kita manfaatkan. Kalau kita pakai superkonduktor berarti kan nggak ada yang jadi panas, lancar terus. Ya udah sudah jadi setrika gitu loh. Nah, ya jangan-jangan itu dua masalah yang berbeda. Jadi kita supaya menghemat, karena kita butuh energi yang sangat besar dalam menyiapkan apa namanya maglev itu, supaya minim hilang di jalan, kita pakai superkonduktor. Oke, ini transmisinya. Tapi setelah sampai ke relnya, yaitu harus diubah jadi magnet beneran, harus jadi tenaga beneran, sehingga ya hilang gitu. Oh. Nah, saya menangkapnya kok begitu. Jadi ini kan supaya saya dari pusat itu jauh ya, kan relnya panjang gitu. Nah, gimana supaya nanti tertransfer ke situ, ketika nggak diperlukan untuk diubah jadi magnet itu nggak ada yang hilang. Tapi setelah jadi magnet, ya dia harus benar-benar jadi magnet dan benar-benar bisa jadi gerakan gitu loh. Nah, seperti itu berarti kan dananya diubah menjadi energi yang lain. Masuk nggak boleh hilang. Nah, jadi ini kayaknya dua hal yang berbeda, dan seringkali orang yang menyimpulkannya yang sembrono sehingga jadi aneh gitu loh. Iya. Ya, jadi tidak salah masing-masing itu. Masing-masing kan sesuai hemat, karena ini perlu biaya besar. Saya harus pakai konduktor biasa nih gitu. Konduktor biasa nanti sebelum sampai ke stasiun sudah habis duluan kan, yo piye gitu. Maunya jadi cepat kok. Nah, saya pakai superkonduktor untuk membantu. Oke. Sampai ke titik-titik yang diperlukan untuk diubah menjadi magnet gitu. Saya kira begitu. Jadi tidak artikelnya kadang-kadang rada ya mungkin karena saking inginnya itu baik gitu lalu disampaikan, tapi tidak proporsional dalam membahas. Ada porsi-porsinya, kapan dia superkonduktor, kapan dia harus jadi resistor malah biasanya gitu kalau untuk apa tadi setrika itu. Tapi setrika yang itu betul-betul apa namanya berubah jadi panas itu efisiensinya maksimum misalnya kan gitu. Dan tidak ada airnya gitu. Karena superkonduktor lanjut piye. Kadang-kadang ya, jadi salah paham gitu, penulisnya. Jadi itu di tulisan apa, Mas? Di media populer atau di media jurnal gitu? Nah, itu cuma lihat di YouTube di channel apa itu, Pak, yang jelasin tentang sistem kerjanya kereta maglev itu. Oke. Apalagi kalau di YouTube kadang-kadang ada yang aneh-aneh lagi seperti apa itu? Energi yang tidak pernah habis gitu. Oh, free energy. Jadi dia menggerakkan sesuatu lalu gerak terus gitu. Kali gerak terus itu. Ingat ada kan beberapa mesin seperti itu. Terus ada yang tanya, Pak, kalau gerak terus gitu lumayan, Pak, saya gunakan untuk sumber gerak generator. Kan bisa ngirit. Gerakan sekali dia jadi gerakan terus, nanti jadi listrik terus gitu. Tidak usah pakai apa namanya bahan bakar gitu. Kira-kira jawabannya gimana, Mas? Gimana ya? Yang lain juga bisa pernah tanya ke guru saya waktu SMP itu, katanya
nggak benar itu apa ada listrik kok ngalir terus nggak habis-habis itu. Nah, Tapi jadi jawabannya belum begini. pernah jawab itu. Oke, jadi kalau kaitan dengan gerak terus menerus itu benar Mas, terjadi benar itu bisa. Artinya awet banget ya, bukan enggak, ya bisa awet banget. Tapi kan itu ketika tidak ada beban lain toh. Dia bergerak untuk dirinya sendiri. Oke? Iya, iya. Nah, ketika dia dibebani untuk memutar generator, kan harusnya diambil itu untuk generator. Ya mesti dia habis gitu. Atau berkurang gitu. Lama habis. Jadi dia bisa relatif awet itu kalau hanya menggerakkan dia sendiri, tidak untuk digerakkan menggerakkan sesuatu yang lain. Ya mungkin masih relatif bisa seperti itu, relatif awet lah gitu ya. Mungkin awet benar juga ada karena gesekan tetap ada ya. Itu dari awet betul. Gitu. Tapi kalau tidak menggerakkan yang lain, langsung kesedot itu. Misalkan saja contoh beberapa pengereman apa sih namanya? Jadi pengereman kaitan dengan ini semacam motor generator. Jadi kita ada motor menggerakkan sesuatu. Lah kita kan ngerem motor itu. Cara gimana dibalik? Jadi intinya jadi generator gitu. Jadi dia bergerak tadi digerakkan oleh listrik, dia menjadi berputar, ada magnet, ada lilitan gitu. Sudah cepat sekali nih. Karena ngerem gimana kalau di rem pakem gitu bahaya. Ya kita sedot aja, kita balik untuk kita lepas dari baterainya, lalu kita ambil untuk mengisi sesuatu yang lain gitu. Kita nyalakan lampu misalnya gitu. Nanti balik jadi generator kan gitu ya. Itu sudah menyedot. Itu kan nggak ada yang senggol. Iya. Karena menyedot listrik itu sendiri akan mengurangi energi dari kemagnetannya dia akan menjadi listrik. Lama-lama dia akan berhenti sendiri. Itu tidak ada gesekan yang berubah dari sistem apa generator apa namanya motornya itu. Itu jadi memanfaatkan gerak dari tadi motor memutar sesuatu gitu ya. Cepat banget gitu. Wah ya berhenti. Tapi jangan terlalu ngeget ya gimana caranya gitu. Ya udah, baterainya kita copot, kita kasih beban, dikasih ganti apa namanya lampu misalnya gitu. Ya lalu jadi generator nyalain lampu, ya kan pelan sendiri. Gitu. Nah ini gambaran betapa tidak terkait dengan gesekan. Pun itu ada tarikan energi yang bisa mengurangi gerak. Seperti itu. Nah jadi gerak abadi itu katakanlah ada, katakanlah gitu ya. Tapi untuk dia sendiri. Tidak lalu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Tidak bisa. Karena itu ada imbangannya. Tuh. Nah, mungkin kalau hal yang lain yang mirip seperti itu, yang mirip gerakan yang bisa relatif awet itu yang di antariksa, Mas. Di planet-planet itu bergerak itu kan hampir tidak ada gesekan gitu. Jadi dia mungkin pertama kali gerak dulu gitu ya sampai jutaan tahunnya begitu terus itu bisa. Karena menghampir nggak ada gesekan itu awet banget. Gitu. Itu yang diskusi dengan, ya ini sedikit saya menyimpang ya terkait dengan itu diskusi masalah bumi datar dan sebagainya. Orang mengkritik apa ada itu namanya satelit bentuknya nggak karu-karuan kok kekuatannya sangat tinggi di atas sana gitu. Ya mungkin saja karena di sana tidak ada gesekan jadi bentuk yang aneh-aneh tidak berbentuk streamline kayak pesawat kayak roket tentunya kok kayak antena gede-gede gitu kok tidak rusak ya padahal kekuatannya sangat tinggi ya bisa saja atau mungkin saja gitu. Dan tidak ada gesekan sehingga ya seperti itu dia muter cepat itu nggak rusak dan awet kecepatannya tidak berkurang gitu ya karena kondisinya sama sekali berbeda dengan kita bayangkan di atas permukaan bumi. Itu ini suatu kegiatan apa kejadian yang mungkin perlu dicermati lebih dalam. Gitu. Jadi tidak bombastis ya. Jadi menarik sih memang. Atau kita sih inginnya baik ya, tapi ada beberapa hal yang mungkin manusia belum bisa menembus kebatasan-kebatasan kaitan dengan energi seperti itu. Baik, makasih pertanyaannya menarik. Saya taruh belum tak Mas ini Pak. Tidak terkait. Oke. Ada lagi yang lain? Cukup. Jadi kalau cukup kita akan lanjutkan tentang tadi. Oh, RT dan RL time constant. Ini agak berbeda, mohon dicermati. Berbeda sekali dengan yang tadi, tapi tetap masih ada hubungannya dengan listrik magnet dan induktansi maupun kapasitansi. Saya siapkan dulu, saya cek dulu sampai mana nih. Oke. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, kita start saja.
Ada satu rangkaian RC, lalu ada baterai, ada switch di gambar A. Kapasitor is initially uncharged. Kapasitornya kosong, tidak dicas sebelumnya. Kemudian switch disambungkan, di close, kemudian arus mengalir. Nah, arus mengalir itu key-nya, muatannya numpuk di kapasitor. Kemudian bagaimana bentuk kurvanya bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, dari sisi apa ini yang I itu harusnya pertama gede lalu mengecil. Kalau tegangannya dari kapasitor pertama kecil lalu besar gitu. Ada pola yang terbalik seperti itu ya. Nah, apa yang disebut sebagai RC time constant? Kalau kita lihat dari sisi tegangan, RC time constant itu ada ini ya. Gambarnya agak suram ya, kurang jelas ya. Ini harusnya diganti gambar supaya lebih tajam gitu gambarnya. Ini ada RC, ini ada titik di sini, ya ini 0,63 dari tegangan maksimumnya di sini, V-nya, EE ke sini. Nah, suatu waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai tegangan E ini sama dengan E ini itu 63% dari tegangan ikatan ini 10 volt gitu ya. Digunakan untuk mengisi kapasitor di sini. Tegangannya di sini sekitar 6,3 volt. Itu disebut sebagai satu konstanta waktu, 1 R kali 1 C. R-nya dalam ohm, C-nya dalam farad, dikalikan itu ketemunya waktu yang diperlukan untuk mencapai di satu waktu untuk mencapai 63% dari tegangan total E-nya. Kenapa kok ada angka 63 itu? 63% itu, 0,63 sekian itu. Itu termasuk angka yang terkait dengan bilangan alam. Gitu. Muncul angka-angka sekitar itu ada E pangkat minus T per RC dan sebagainya. Gitu. Pangkat min 1. Gitu. Nanti ada kejadian yang lain, ada lilitan, nanti pada hal yang lain yang sifatnya alami, itu ketemu angka-angka terkait dengan itu. Itu dibahas di integral juga di situ. Dari satu konstanta waktu seperti itu. Nanti kalau misalnya ada satu konstanta waktu disebut tau. Tau itu perkalian R kali T gitu. Itu kalau ada 2 tau, 3 tau, 4 tau itu ada polanya ajek. Ya, ajek itu. Kalau 63% itu 1 tau, 1 RC. Nanti kalau 2 itu berapa persen? Kalau 3 itu kalau nggak salah 95%. Nanti kalau 4 itu 98% dan seterusnya. Tapi secara matematik itu tidak pernah 100%. Itu yang akan ternyata menurut matematika tidak pernah 100%. Kita isi dengan 10 volt. Kapan dia akan kapasitornya bertegangan 10 volt beneran? Itu di waktunya nanti di tak hingga. Di makin lama dia akan makin lambat untuk mencapai 10 volt atau 100%-nya itu. Itu seperti itu. Jadi nanti sudah dianggap itu sudah 10 volt. 10 volt beneran itu waktunya nanti tak hingga. Gitu. Itu namanya satu konstanta waktu itu adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai 63% dari tegangan baterainya untuk rangkaian semacam ini. Oh, nanti lagi jadi tebal. Yang tadi saya yang salah. Oke. Nah, ini perhatikan. 63% itu untuk satu time constant, 2 time constant itu 86%, 3 time constant itu 95%, 4 time constant itu 98%, dan seterusnya. Nah, nanti kalau di dalam sistem kendali ini terkait dengan sistem order 1, itu polanya seperti ini. Itu dalam berbagai kejadian kurva ini akan sering ditemui. Gitu. Pola-pola seperti ini polanya ya relatif sama. Untuk benda fisik yang berbeda-beda. Lanjut. If we call the potential difference across the capacitor VC writing the loop rule for the circuit, yes. Ini. Kalau mau dihitung secara loop ya, bisa dihitung seperti itu. Nah, ini bisa dihitung switch ya, I-nya masuk ya, IR sama dengan min VC, min VS sama dengan 0 atau I sama dengan E per VC per R. Seterusnya secara ini VS maksudnya E ya, sama dengan yang lain sebelumnya tadi E gitu. Oke. Ini dulu. Nah, ini nanti bisa dihitung dengan cara seperti itu, nanti tegangannya berapa gitu, nanti bisa dicari per waktunya itu ada rumusnya untuk mencari itu
berapa VC-nya. Ada pakai E pangkat gitu ya. Itu untuk mencari apa namanya, jangan dari waktu ke waktunya tadi untuk menghitung berapa konstanta waktu. Baik, ini untuk time constant untuk pengisian kapasitor. Itu maksudnya nanti pelepasan isi kapasitor juga serupa polanya, jadi kebalikannya gitu. Lanjut, RL time constant. Sekarang untuk R dikaitkan dengan lilitan, konstanta waktunya seperti apa. Ketika suatu switch dari satu rangkaian pertama ini ditutup, arus yang lewat akan nanti muncul akan seperti ini. Akan muncul arus. Sorry. The current does not jump to its final value because the changing flux through the coil induces effect EMF in the coil. Kalau dikatakan lilitan, tidak langsung penuh dan cepat, tapi ada ditahan. Karena apa? Ada EMF dari coil itu akan melawan gitu. Sehingga akan melawan naiknya arus. Nah, seperti ini. Jika disambung, saya langsung tegangan di R itu akan penuh, atau arusnya akan yang lewat akan penuh, arusnya tidak akan pelan-pelan gitu. Ada waktunya maksud saya gitu. Langsung sampai penuh arusnya gitu. Jadi beda dengan R ya. Lilitan itu seperti menahan arus yang lewat. Ketika ada perubahan arus yang lewat, dia akan melawan. After RC the current has rise position ya, risen to normal 32 to its final value E di waktu hingga the time station LR disebut time constant ya, sama seperti tadi. Tadi R kali C, ini L per R. Jadi cuma itu. After a long time, the current is changing so slowly that the back EMF in the inductor is negligible. Then E sama dengan E di waktu tak hingga sama dengan E per R. Mestinya tak hingganya itu, sebentar saya stop dulu. Ini mestinya tak hingganya itu di bawah ya. Nah, ini keterangan. Itu mestinya. Nah, ini keterangan, bukan dikalikan tak hingga gitu ya. Ini waktu tak hingga. Bisa ditulis miring saja. Itu. Oke. Lanjut. Nah, ini rumus-rumusnya seperti ini. I, kapasitor charging and discharging, I-nya seperti itu. Rumusnya untuk pengisian kapasitor terkait dengan tegangannya itu seperti itu. Ya, ini rumus-rumus yang sifatnya itu polanya acak sebenarnya. Polanya tetap ya. Polanya seperti itu. Nah, ini bisa dicari di buku-buku, saya kira gampang itu ya. Jadi artinya pendekatannya adalah tidak gitu. Ketika dipasang R, dipasang L dan C itu langsung lancar lewat gitu. Tapi dia ada, kalau kapasitor itu ngisi kapasitor dulu, kalau lilitan itu ada perlawanan dulu dari lilitan. Tapi sama-sama dia akan jadinya nanti bisa menyimpan energi. Sudah mungkin saya menceritakan bagaimana sebagai orang elektronika kita bersikap jangan seperti L, jangan seperti C, tapi jangan juga seperti R, tapi berjalan seperti D. Ini pengajian saya pertama kali dulu kuliah di pertama kali awal-awal lah kuliah di UGM tentang elektronika itu dapat pengajian begini. Itu menarik saya kira. Jadi kalau R itu adalah arus ke sana ke sini dia menahan. Gitu. Kalau L itu kalau ada arus yang lewat dia melawan dulu. Gitu. Kalau membiarkan lewat dia dilawan dulu. Kalau ada arus yang lewat di kapasitor dia tidak langsung melewatkan, tapi dia akan nyimpen dulu gitu. Sampai dia penuh baru dia lewatkan ke berikutnya. Itu yang terjadi. Tapi kalau dioda positif dia lewatkan, kalau negatif baru dia tidak melewatkan. Nah, kata si penceramahnya ya, jadi seperti dioda. Kalau ada kabar positif sampaikan, kalau negatif tidak usah disampaikan. Gitu. Tapi jangan pelit, ada yang lewat lalu dilawan, atau ada yang lewat lalu Anda minta bagian, itu tidak fair, tidak kapasitasnya tidak. Mestinya kita tidak begitu. Ini cerita-cerita tentang bagaimana mencoba mengambil pelajaran dari beberapa komponen elektronika untuk dihubungkan dengan kehidupan kita. Nyambung beneran apa enggak ya, ini bagaimana mencari pelajaran yang di sana. Mungkin cocok beneran, mungkin juga agak dipaksa. Saya kira itu dulu materinya dari sini sudah habis.
Dengan kita diskusikan dilihat dari contoh soal nanti. Sampai di sini ada pertanyaan, saya stop dulu. Jadi berbeda dengan yang tadi, kalau tadi penelitian sini ini kaitan dengan hubungannya RC, RL dengan baterai. Ini beda kan? Itu. Baik, cukup jelas? Ada pertanyaan? Oke, kemudian ada, saya ingin menyampaikan satu contoh kasus yang menarik, memanfaatkan beberapa sifat yang terakhir tadi, terutama tentang RT, rangkaian RT. Saya coba buka lagi, di sini kelihatan dulu dari dan saya nanti bisa menginspirasi untuk berbagai kegiatan yang lain yang kadang-kadang memang tak ada hubungannya aslinya, tapi kita bisa manfaatkan itu menjadi satu hal yang menarik. RT, oke, mana ya? Dapat yang mana gambarnya? Ini harus digabung gambarnya, karena itu perlu gambar yang bagus, itu bisa itu. Oke, ini aja saya share, yang ini aja coba. Tapi rumusnya tadi, mana rumusnya? Untuk kurvanya kita pinjamkan juga di sini, digabungkan dulu sebentar. Saya akan modifikasi slide saya untuk bisa menjelaskan ke Anda bagaimana memanfaatkan sifat ini untuk kepentingan kita gitu. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Baik. Saya dulu ditanya begini. Ini pertanyaan yang dulu saya terima, saya coba share ke Anda juga. Ini barangkali bisa diinspirasi bahwa kadang-kadang kita perlu kreatif gitu untuk mencari cara melakukan pengukuran-pengukuran tertentu terkait dengan elektronika. Jadi pertanyaannya begini. Apa yang Anda gunakan untuk mengukur R yang sangat besar? Dalam order mega ohm. Anda pakai alat ukur apa biasanya untuk mengukur hambatan, khususnya hambatan yang sangat besar? Ada ide? Ada yang pernah tahu? Ya, SMK barangkali pakai alat ukur apa namanya? Kalau kita ingin mengukur hambatan yang sangat besar, biasanya menggunakan apa? Alat ukur untuk mengukur apa namanya? Hambatan namanya apa? Di antara multimeter? Ohmmeter, Pak. Ohmmeter. Tapi kalau Anda untuk mengukur hambatan yang sangat besar, pakai ohmmeter masih bisa atau perlu ada modifikasi atau ada cara lain atau perlu alat lain? Pakai oskiloskop paling, Pak. Oskiloskop itu apanya Mas yang diukur? Dalam Jadi cara mengukur hambatan dengan oskiloskop? Oskiloskop itu untuk apa toh? Betul nggak bisa mengukur hambatan? Melihat gelombang, Pak. Melihat gelombang kan? Tidak aslinya loh. Tidak untuk mengukur hambatan gitu. Jadi kalau mau harus disiapkan dulu. Apakah diteliti atau tidak, itu juga masalah lain. Sementara mengukur itu, ini mungkin kita dengan alat ukur dan pengukuran, itu alat-alat untuk mengukur yang sangat besar, sangat kecil, sangat jauh, sangat panas, dan sebagainya, itu kadang-kadang kita tidak mengukur langsung. Ya, ini yang pelajaran yang penting. Jadi kita bahas di tiga di awal-awal bahwa kita mengukur itu tidak langsung, apa yang kita perlukan itu kita ukur, karena tidak bisa mengukur massa bumi, mengukur panas matahari dan sebagainya, itu kan atau jarak bumi ke matahari kan sangat sulit, beresiko, sangat berat, sangat mahal, sangat macam-macam lah, tidak bisa lah kita ukur tak langsung. Nah, kalau mengukur itu biasanya ada alat lain, bukan ohmmeter biasa. Apa namanya? Megger atau apa namanya? Kalau tidak punya gimana gitu? Jadi kita tetap perlu tahu lah, kalau tidak, meskipun tidak sangat teliti, tapi lumayan teliti lah. Nah, itu
dan saya memberikan coba manfaatkan konsep time constant pada pengisian kapasitor. Maksudnya gimana, Pak? Biasa itu masih bisa lewat hambatannya meskipun kecil, Anda tetap bisa dicoba. Jadi bahan yang kita perlukan untuk apa namanya? Untuk kita tes, kita ukur itu R-nya itu apa, taruh di sini, menggantikan R ini. Tadi masih bisa melewatkan tapi kecil ya. Kemudian di sini ada kapasitor, ini ada tegangannya mungkin agak tinggi, tidak apa-apa, supaya bisa menembus ini gitu ya. Lalu kita sambungkan, klik. Lalu kita lihat tegangannya. Loh, yang diukur kan tegangan, Pak. Bukan apa namanya tadi? Bukan hambatannya, bukan ohmnya. Maksudnya gimana itu? Ada yang paham? Ini digunakan untuk mengukur R-nya sangat besar. Tapi kok malah mengukur tegangan kapasitor, maksudnya gimana? Ada yang sudah menangkap belum? Belum paham? Nah, kita lihat tadi. Nanti kita akan ukur tegangannya katakan dikasih 100 volt. Saya akan lebih besar lagi supaya nanti bisa nembus ini. Karena ini kayu atau apa atau kain atau apa gitu, tapi kan tegangannya agak tinggi. Jadi ini bisa nembus di sini, bisa masuk di sini meskipun kecil ya atau lama gitu. Nah, setelah itu kita akan munculnya tadi 100 volt atau mungkin 500 volt atau yang pas berapa nanti akan Mas mulai ngisi. Meskipun pelan gitu. Karena ini kan hambatannya gede banget. Nah, nanti ketemu misalnya 400 voltnya di sini, ketemu yang 63%-nya saja, enggak usah sampai 100% yang lama sekali nanti. Atau mungkin 30%-nya saja, yang penting ketahuan ini. Tekanlah 63%, tak sekian. Waktunya berapa? Waktunya ketemu misalnya 10 menit, 100 menit, enggak masalah. Nah, ingat waktu yang ketemu ini adalah perkalian antara R dengan C. Ini kita ketahui, R-nya belum diketahui, tapi waktunya bisa diketahui. Nah, nanti dari situ R sama dengan tau waktu tadi bagi C. R-nya bisa ketemu. Meskipun itu tidak sangat teliti, tapi dibanding Anda menggunakan ohmmeter biasa, kalau Anda pernah belajar pakai ohmmeter, pernah lihat sendiri, maka yang hambatannya kecil itu dia akan numpuk di sebelah kiri. Dan ohmmeter itu kan tidak linier. Ya, sebelah kanan itu renggang-renggang, makin kiri itu makin sempit calanya itu. Kalau kita lihat di dalam apa namanya? Dalam ohmmeter yang analog kelihatan sekali, itu tidak linier gitu. Kita dinumpuk. Jadi salahnya berdekatan tapi salahnya bisa banyak sekali gitu. Jadi kan tidak teliti juga kalau pakai ohmmeter yang seperti itu. Nah, maka cara ini bisa dipakai. Jadi mengukur langsung kita mengukur tegangan kapasitor sampai ke tertentu, katakanlah 63% dari tegangan sumber atau 39% dari tegangan sumber. Nanti kita bisa menghitung secara tak langsung berapa R yang ada pada rangkaian itu. Dan mungkin bukan benar-benar R, tapi mungkin sudah bentuk bahan-bahan yang mungkin agak aneh-aneh yang apa namanya tidak biasa kita ketahui sebagai R-nya berapa, itu susah karena itu sangat besar R-nya. Gitu. Mungkin ini mengukur R-nya isolator barangkali ya, bukan konduktor sebenarnya. Isolator hanya konduktor yang buruk ya. Bukan sama sekali tidak bisa, masalah bisa mengatur tapi antaranya yang sangat buruk. Jadi R-nya sangat besar. Nah, ini salah satu cara yang bisa digunakan untuk mencoba mengukur secara tak langsung berapa hambatan suatu R yang R-nya itu sangat besar dengan menggunakan konsep time constant pada RC time constant. Baik, sampai di situ tambahan dari saya. Ada pertanyaan untuk kasus-kasus ini, untuk kasus yang saya sampaikan terakhir? Ya, stop dulu. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Contoh tadi, tambah bingung apa mana ambil pelajaran dari contoh terakhir tadi? Cukup? Tidak ada pertanyaan? Belum ada mungkin, Pak. Oke. Kalau belum ada, silahkan dipelajari untuk yang teman mendatang tentang listrik arus bolak-balik. Sudah share di Bismat. Coba di Bismat dibuka, sudah ada progres belum? Sudah perubahan belum? Jadi sudah saya upload, tapi mudah-mudahan sudah muncul di sana. Bahan yang ini tadi sudah saya upload di sana. Akan dimanfaatkan kalau sudah bisa dilihat, bisa di-download.
Cukup? Sudah muncul di Bismart? Sudah di-download? Misalkan di-download, dipelajari. Masuk yang ke Smart saya depan. kok belum ada, Pak. Ya. Belum ada, Pak. Ini, Pak. Yang topik berapa nggih, Pak? Topik yang bawah-bawah baru berapa ya? Baru sampai yang ujian tengah semester kalau di Bismart saya, Pak. Oh, oke. Yang lain gimana yang lain? Apakah belum muncul? Jangan belum muncul. Sama Pak, belum muncul juga Pak. Sama, Pak. Oke. Sama, Pak. Nah, ada masalah dengan saya. Oke, saya cek dulu ya. Sebentar, kalian yang tak berbagi kalau mungkin belum muncul. Tadi ada di tulisan sudah saya simpan ke sana. Apa harus saya tutup dulu? Itu enggak ya? Oh, belum muncul ya. Oke. Gimana ya belum muncul? Harus diapain? Oh, masih hidden from student. Sorry. Oke, saya buka dulu. Masih di hidden, Mas. Oke. Mana tadi? Setelah ujian semester. Kalian gimana? Diklik dulu kah? Oh, nggak mau. Oh. Ya ini belum apa assignment-nya belum pas. Bukan. Edit dulu ya. Oke, belum tak aktifkan untuk bisa dilihat ada di mana itu. Oke, kita ganti dulu. Oke, available. Oh, kok gini? Kenapa? Restrict access. Nggak bisa dibuka. Kok nggak mau ya? Saya belum tahu nih kok nggak mau. Apa ada pilihan untuk itu? Display. Nggak mau keluar ya, coba. Saya tahu, saya tutup dulu coba. Masih hidden nih. Saya belum tahu, masih tak tanya dengan kok nggak mau ya, apa salahnya? Available but not shown on course page. Artinya apa? Karena ada perubahan nggak Mas? Topik 8? Sebentar, Pak. Kalau komentar juga masih aneh. Available but not shown on course page. Terus artinya diapain? Kok aneh juga. Belum ada, Pak. Iya ya, nggak mau ya. Misalnya ternyata masih aneh gitu. Kok nggak mau muncul ya? Oke, wah saya harus temukan. Salah saya apa ini? Kok nggak mau muncul? Ini. Jadi ada ternyata masih hidden gitu, masih tersembunyi bagi siswa atau mahasiswa. Nah, meng-on-kannya gimana? Saya juga agak bingung. Nggak ada pilihan yang pas untuk itu. Edit setting, diedit bisa, tapi supaya bisa muncul itu tidak mau juga. Appearance,
Command module setting. Nah, ini. Oke, kalau gitu saya share aja dulu ya di grup dulu ya. Baik, maaf saya nanti belum bisa mengubah itunya. Mas dari tadi sudah saya siapkan kok nggak muncul. Baik. Nama grupnya apa? Mas, Mbak. Fisika teknik. Fisika teknik. Sebentar. Kelas P ya. Teknik dan LK analog V, Pak. Oke. Baik, saya share aja di grup dulu ya. Tidak bisa apa Baik, namanya. Sana ya sudah terpaksa kita pakai ini dulu. Tambah lagi sekalian yang kedua tentang sebentar. Iya, benar bisa saya tinggal sebentar. Ya, sudah muncul? Sudah ada, Pak. Ya sebentar itu mohon maaf saya belum bisa mengubah itunya. Dan nanti jaringan konten kita akhiri dulu untuk yang kali ini. Silahkan dipelajari untuk yang ke depan tentang apa namanya listrik harus bolak-balik itu. Mohon maaf, ini ada gantian mau jemput anak saya karena hujan deras di sini. Kesian yang lain jemput. Baik, kita tutup dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum.